Salam Perindo, bertemu lagi dengan saya Bang Sianturi yang menjadi host dari acara podcast Aksi Nyata Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Mimika. Kali ini kita bertemu lagi dengan caleg yang lain yang lebih seru lagi. Siapakah dia? Usia bukan penghalang untuk menjadi wakil rakyat. Usia hanya angka, berjiwa muda itu pilihan. Betul Bapak ya? Betul. Betul. Nah, ini di samping saya sudah ada seorang caleg dari Partai Perindo. Usianya sudah 71 tahun, tapi semangatnya masih 45 tahun. Betul Bapak? Betul. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri, nama siapa? Nama saya Nikanor Wakum. Saya lahir di Mandon, Di mana itu? di Biak Timur, Oh, Biak Timur. Wah, jauh. pada tanggal 12 Oktober 1952. 52. Jadi sekarang usianya sudah 71 tahun lebih. 71 tahun lebih. Tapi masih bersemangat Bapak ya? Masih bersemangat. Masih bersemangat. Mungkin bisa diceritakan Pak, mungkin anak berapa, cucu berapa? Anak saya 4. 4. Yang pertama laki-laki, puji Tuhan, sementara dipercayakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mika jadi Kabak Kesra. Oh ya betul. Yang kedua Oh Pak Richard. anak laki-laki. Ya. Yang pertama nama Richard Nelson Wakum. Ya. Yang kedua Aquila Bernard Wakum, sementara bekerja di Badan Bencana Daerah BPBD. Kabupaten Mika. Oke. Yang nomor 3 perempuan namanya Bastiana Marlina Wakum, sementara dipercayakan untuk menjadi kepala seksi farmasi di Kabupaten Manokwari. Oke. Yang Keempat. keempat perempuan juga namanya Ellen Ronggur Tabina Wakum, sementara baru diangkat jadi CPNS dan ditempatkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Wah, luar biasa. Cucu sudah berapa ini? Cucu sudah 13. 13 orang. Iya. Ya berarti anak semua tadi sudah menikah. Sudah menikah Sudah semua. menikah. Mama masih sehat ya? Mama masih sehat-sehat. Boleh sebut nama mama siapa? Nama mama itu, istri saya itu Agrice Marisan. Agrice Marisan. Marisan. Oh, orang Biak juga. Orang Biak dari Pulau Numfor. Wah, luar biasa ini. Ini jadi Pak, dengan usia yang sudah 72, 73 tahun ini, kenapa Bapak masih bersemangat untuk menjadi caleg? Ya, karena saya melihat Kabupaten Mimika ini ke depan itu akan maju. Betul. Jadi kita harus berusaha untuk membuat yang terbaik. Karena betul. sementara ini ada yang kami lihat Ya. seperti bangunan-bangunan kumuh yang ada. Ya. Harus dirombak. Jadi masalah pendidikan kita harus rombak, masalah kesehatan, dan masalah air bersih kita juga harus perjuangkan. Ya, betul. Ekonomi masyarakat juga kita harus perjuangkan. Nah, Bapak kan di Dapil 2 ya, yang tadi meliputi beberapa kelurahan gitu ya. Nah, kira-kira di sana hal-hal apa lagi yang sudah Bapak lihat selama ini yang masih perlu diperhatikan, dan disitulah fungsi seorang anggota dewan? Yang saya lihat di sana, di daerah Pasar Gorong-Gorong itu ya. banyak rumah-rumah masyarakat yang tinggal di rumah-rumah yang tidak layak. Betul. Jadi perlu untuk kita adakan perombakan ya. supaya masyarakat itu hidup sehat. Betul. Bila perlu nanti mereka dikasih rumah baru, kira-kira begitu Bapak ya? Ya, maksud saya begitu. Karena dengan APBD yang besar di sini, kenapa tidak ya? Harusnya ya. Harus. Terus Bapak selama ini kan Bapak kan sudah jadi caleg gitu ya. Terus apakah sudah berjalan ke tempat-tempat di mana daerah pemilihan Bapak sendiri di Dapil 2? Nah, saya sudah sosialisasi begitu? Saya sudah kunjungi, saya punya keluarga dulu ya. Yang ada di Gorong-Gorong. Gorong-Gorong. Untuk kalau bisa
mereka mendukung untuk ya. Saya bisa menang dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Mika dari Partai Perindo. Dari Partai Perindo, betul. Bapak, ini kan usia Bapak sudah tua ya gitu ya. Selama ini Bapak bekerja sebagai apa sebelum sudah sampai si tua ini? Nah, saya dulu pegawai negeri sipil. Oh, pegawai negeri sipil di perhubungan udara. Perhubungan udara di sini. Nah, saya dulu bekerja di Bandar Udara Rendani Manokwari. Oh, Manokwari. Ya. Kemudian saya dipindahkan ke salah satu bandar udara di pedalaman Manokwari. Itu Bandar Udara Tebar. Nah, setelah itu saya dipindahkan lagi bertugas di Bandar Udara Kokonau, Kabupaten Mimika. Betul. Waktu itu saya menangani 2 bandara. Iya. Bandara Kokonau dengan Bandara Agimuga. Oh, luar biasa. Semua di aspal, lalu saya pensiun. Wah, kita harus kasih aplaus ke Pak Wakum ini. Ternyata Bapak ini adalah orang yang bergerak di bidang perhubungan udara. Bandara Kokonau dengan Agimuga ada di tangan beliau selama ini, sehingga sekarang sudah semakin bagus, sudah diaspal. Nah, ini caleg-caleg yang begini nih yang harus kita dukung, yang ada di Dapil 2 nih. Ya, terus Bapak Wakum. Ini kan banyak partai ya yang menjadi kontestan pemilu 2024. Dari sekian banyak partai ada 18 yang secara nasional. Nah, kenapa Bapak memilih lewat Perindo? Kenapa dengan Perindo? Ya, terima kasih. Saya dulu waktu saya masih di Manokwari, kami adalah anggota Partai Golongan Karya. Betul. Setelah saya pindah, saya tidak perlu lagi untuk mengikut-ikut partai. Betul. Dan kemarin tahun 2003, saya melihat dan saya terdorong. Saya lihat bahwa Partai Perindo ini adalah satu partai yang dianggap bersih dari KKN. Oh begitu ya? Bersih dari KKN. Jadi luar biasa. Saya mendaftarkan diri. Ya. Untuk saya coba, kalau nantinya saya menang, ya saya jadi anggota DPRD Kabupaten Mika dari Partai Perindo untuk 5 tahun ke depan. Betul. Nah, Bapak, ini kan Bapak tadi menurut hasil penelitian kita, begitu ya. Bapak termasuk salah seorang caleg tertua di Kabupaten Mimika. Menurut Bapak, usia itu menghalangi nggak untuk berkarya? Saya pikir masalah usia tidak menghalangi. Betul, ya. Kenapa, Pak? Ya, kita harus berjiwa muda. Harus berjiwa muda? Untuk mendorong generasi penerus. Supaya mereka berjuang untuk kemajuan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa. Ya, terus Bapak, ini kan dapilnya Bapak ini kan persaingan juga banyak ya. Bapak nanti bersaing dengan orang-orang yang lebih muda. Nah, menurut Bapak bagaimana? Ya, kita sama-sama bertarung. Bertarung ya? Ya. Habis-habisan? Habis-habisan. Semangatnya saya suka itu. Ya, nanti berarti biarpun usia tua, jiwa tetap muda. Tetap muda. Dan harus menang. Harus menang. Perindo menang. Sekali lagi, Perindo menang. Luar biasa. Bapak, satu lagi. Bapak harus sampaikan ke pemilih bahwa tanggal 14 Februari, mereka yang ada di Dapil 2 harus memilih Bapak. Bapak baca saja, tidak apa-apa. Halo. Bapak lihat ke sana. Pemilih di Dapil 2. Ya, Bapak. Jangan lupa tanggal 14 Februari tahun 2024 datang ke TPS untuk buka kartu suara. Surat suara dari partai nomor 16. Perindo. Partai Perindo, coblos nomor 5, nama Nikanor Wakum. Perindo menang. Ulang lagi, Perindo menang. Luar biasa semangatnya Pak Nikanor. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini,
saya mau berpantun. Menjelang siang di tepi pantai, pedagang jamu terlihat santai. Jangan sembarang memilih partai, masa depanmu bisa terbantai. Perindo menang, menang, menang. Luar biasa. Marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu.